Katanya pencabulan. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. Yo, clear. Clear. Hey. Siapa namamu siapa? Asyari. Asyari siapa? Asyari. Asyari siapa? Ya Asyari itu memang sama saya. Asyari. Sing di Kiai mana kamu? cekel Kiai apa? mergopo. Betul Kiai. Ponpes apa? Cekel mergopo. Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. Yo, clear. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Warga Telogosari Pati, Jawa Tengah baru-baru ini melakukan protes pada seorang pengasuh pesantren yang mereka duga telah melakukan pelecehan seksual pada santri-santri putrinya. Tidak hanya itu, pemimpin pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah mengaku juga sebagai wali. Saya pikir pengakuan sebagai wali ini sengaja dia hembuskan agar dia menjadi orang yang tak tersentuh karena keistimewaan yang dia miliki. Ya, dunia pesantren kembali mengalami guncangan setelah beberapa waktu lalu juga mengalami guncangan bertubi-tubi. Namun kasus yang terkait dengan pelecehan seksual di lingkungan pesantren ini sudah terjadi berkali-kali. Meskipun berulang-ulang, mengapa ini terus terjadi? Padahal pelakunya juga dihukum. Seolah-olah kejadian yang berulang ini tidak menimbulkan kejeraan bagi para pelakunya. Sebenarnya secara umum, kasus pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi di kalangan lembaga keagamaan seperti pesantren atau lembaga Islam, namun juga terjadi di lembaga-lembaga keagamaan non-Islam seperti kepasturan, kemudian lembaga-lembaga keagamaan sebagaimana yang pernah diungkap. Tidak hanya terjadi di lembaga keagamaan, namun juga terjadi di lembaga non-keagamaan seperti dunia perguruan tinggi, dunia sekolah menengah, sekolah dasar bahkan, dan lembaga-lembaga serta kantor pemerintahan. Perilaku jahat seseorang sebetulnya tidak selalu terkait dengan lembaga, apalagi dengan keyakinan yang mereka peluk. Namun pelaku berlatar belakang keagamaan terkadang menggunakan posisinya sebagai pemimpin keagamaan untuk memanipulasi dan menutupi perilaku jahatnya. Jika itu terjadi berulang-ulang, meskipun itu tidak terkait dengan tradisi pesantren misalnya, namun lambat laun akan memberikan citra buruk pada dunia pesantren. Tidak hanya pada pesantren, namun juga pada nilai-nilai agama yang diajarkan di lembaga pesantren. Hal ini sekali lagi tidak selalu terkait dengan pesantren saja, namun juga dengan lembaga-lembaga secara umum. Peran negara sebagai pembina nampaknya harus mulai dari sini. Namun hal-hal seperti ini akan lebih ampuh jika yang memberikan pelajaran adalah masyarakat pemilik tradisi yang sama. Pesantren adalah tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan terbukti peran mereka di dalam masyarakat. Jika kita belajar dari sejarah kita di masa lalu, di dunia Islam Indonesia, sebelum lembaga pendidikan seperti sekolah formal itu diperkenalkan oleh pihak kolonial, maka pesantrenlah yang mengambil peran dalam mendidik masyarakat dan anak-anak bangsa. Bahkan dalam melakukan peran pendidikan, pesantren berkembang di dalam masyarakat tanpa bantuan dari negara atau kerajaan atau pemerintah kolonial masa itu. Kiai-kiai lokal yang pada umumnya kaya membangun pondok-pondok di mana pondok-pondok ini menampung anak-anak yang ingin belajar. Pesantren pada mulanya memang lembaga yang lebih berat pada pengajaran agama atau tafaqquh fiddin. Namun bukan berarti para santri tidak belajar tentang kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi para pesantren diajarkan langsung melalui praktek kehidupan di lingkungan pesantren oleh para pengasuh mereka. Pada umumnya, pengasuh pesantren yang memang memiliki lahan lebih mengajak para santri untuk mengolah lahan tersebut pada pagi, siang, dan sore, serta malam hari mereka gunakan untuk belajar. Sebagai praktek kehidupan, sudah barang tentu mengalami keterbatasan. Praktek kehidupan seperti mengerjakan ladang, sawah, kebun, dan sebagainya ini, kecuali sebagai praktek kehidupan, dimaksudkan juga sebagai imbal balas santri atas kesempatan yang mereka dapatkan untuk mencari ilmu di sebuah pesantren tersebut, yang memang tanpa ongkos pada umumnya. Pesantren-pesantren masa lalu memang rata-rata tidak mengenakan bayaran atas santri yang mondok.
Situasi ini sangat berbeda dengan sekarang karena tuntutan zaman dan juga jangkauan pendidikan pesantren yang lebih luas pada pendidikan-pendidikan formal seperti sekolah yang membutuhkan pembiayaan tinggi. Tapi kembali pada kasus pesantren di Pati di atas, jika pelecehan terus-menerus terjadi, maka lambat laun akan menggerogoti citra pesantren itu sendiri dan juga citra lembaga pendidikan Islam. Konon akibat peristiwa yang menimpa pesantren akhir-akhir ini, tingkat pendaftaran murid-murid atau santri-santri baru mengalami penurunan. Menurut beberapa kalangan, penurunan pendaftaran santri terjadi pada 4 tahun terakhir ini. Apakah penurunan ini terkait dengan peristiwa-peristiwa moral yang terjadi di pesantren pada akhir-akhir ini atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah karena membutuhkan kajian yang mendalam atas masalah ini untuk menemukan kausalitas tersebut. Namun sebagai pertanda awal kita bisa mengatakan jika keberadaan pesantren sudah tidak seperti pada masa kejayaannya. Pesantren mengalami semacam kemajuan sebagai tempat orang tua menitipkan anak-anak mereka pada masa pasca kejatuhan Soeharto. Dalam konteks krisis nasional yang multidimensional, banyak orang tua yang merasa pesantren adalah tempat yang terbaik untuk mendidik anak-anak mereka. Salah satu alasan orang tua mengirimkan anak mereka ke pesantren karena mereka berharap anak-anak mereka mendapat tempaan ilmu, akhlak, dan juga agama. Mereka berasumsi bahwa dengan mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren, mereka mendapat semacam ketentraman dan jaminan hati bahwa anak-anak mereka kelak akan menjadi generasi yang pintar dan juga soleh. Asumsi atau alasan yang orang tua gunakan ini wajar saja karena selama ini track record pesantren memang sangat baik dalam sistem pendidikan yang mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan, akhlak, dan agama. Kembali lagi pada konteks pesantren di Pati, kita berharap bahwa apa yang terjadi itu merupakan hal yang terakhir, namun saya pesimis bahwa harapan ini akan bisa menjadi kenyataan. Peristiwa pelecehan seksual tetap saja terjadi, sexual abuse juga terjadi di lembaga keagamaan seperti dalam lingkungan Katolik, kemudian juga mungkin di lingkungan agama-agama yang lain, dan keyakinan yang lain sebagaimana kita baca dan kita ketahui. Bahkan kita sendiri bisa belajar dari bagaimana Gereja Katolik Roma mengatasi masalah isu sexual abuse yang terjadi pada anak. Misalnya antara tahun 1970 dan 2015, Gereja Katolik Roma menerima lebih dari 900 pengaduan yang melibatkan lebih dari 3.000 kasus pelecehan seksual anak oleh 900 individu yang terkait dengan gereja, termasuk para imam, biarawan, dan sukarelawan. Pada periode yang sama terdapat 177 penuntutan yang menghasilkan 133 vonis. Klaim perdata terhadap keuskupan dan lembaga keagamaan telah menghasilkan pembayaran kompensasi jutaan pound sterling dalam kasus Inggris. Gereja Roma selalu belajar bahwa pelecehan seksual anak yang terjadi di lingkungan Gereja Katolik Roma itu bukan masa lalu saja, namun bisa terjadi kapan saja. Karenanya sejak 2016 terdapat lebih dari 100 laporan pengaduan setiap tahunnya. Sepanjang periode hampir 50 tahun yang dicakup oleh penyelidikan ini, skala sebenarnya dari pelecehan seksual terhadap anak kemungkinan jauh lebih tinggi. Sebagai catatan, setiap terjadi pelecehan seksual di pesantren, maka kita bisa belajar dari tradisi Gereja Katolik Roma. Kelompok pertama kali yang memberikan hukuman pada pelaku seksual adalah kelompok mereka sendiri. Dalam hal ini, jika itu terjadi di pesantren, maka kalangan pesantren yang memberikan hukuman kepada mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.